Pada 24 Agustus 2023 lalu, terjadi suatu fenomena berupa pembuangan limbah dari pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN milik Tokyo Electric Power Company di Laut Fukushima. Jumlah limbah nuklir yang dibuang juga tidak sedikit, ada sekitar lebih dari 1,3 juta ton, dan Tepcon memperkirakan proses pembuangan limbah tersebut akan memakan waktu sekitar puluhan tahun. Akibat dari pembuangan limbah nuklir tersebut menuai reaksi internasional, salah satunya adalah tindakan beberapa negara berupa pengecaman bagi Jepang sebagai negara yang tidak peduli terhadap lingkungan. Respon yang mengecam tindakan Jepang datang dari negara tetangga, yaitu Tiongkok dan Korea Selatan. Secara geografis, letak negara Tiongkok dan Korea Selatan dengan Jepang sangat berdekatan yang hanya dipisahkan dengan Laut Cina Selatan. Tentunya, faktor tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan pemerintah Tiongkok dan Korea Selatan berkaitan produk laut yang mereka konsumsi sehari-hari yang diimpor dari Jepang. Sebagai contoh, pemerintah Tiongkok mengumumkan larangan impor produk laut Jepang dengan alasan kekhawatiran risiko terkontaminasinya unsur radioaktif akibat radiasi nuklir dari produk laut yang dikonsumsi. Selain pemerintah Tiongkok, respon Korea Selatan serupa lewat Perdana Menteri mereka, yaitu Han Duck-soo, yang secara tegas melarang produk makanan laut dari sekitar wilayah Laut Fukushima karena takut terkontaminasi radiasi nuklir Fukushima. Akibat dari tindakan kedua negara tersebut dalam memboikot produk laut Jepang, turut menimbulkan kerugian secara ekonomis bagi Jepang karena produk laut yang dihasilkan Jepang tidak dapat diekspor ke Tiongkok dan Korea Selatan. Selain itu, Jepang harus menerima konsekuensi rusaknya reputasi produk makanan laut dalam perdagangan global dan bertambah buruknya hubungan dengan Tiongkok dan Korea Selatan. Jika melihat peristiwa pembuangan limbah nuklir di Laut Fukushima, terdapat sebuah permasalahan yang ditimbulkan akibat dari pembuangan limbah nuklir Jepang. Yang pertama, apakah pembuangan limbah nuklir Fukushima tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang ada? Yang kedua, apakah terdapat dampak lingkungan yang dihasilkan dari tindakan pembuangan limbah nuklir tersebut? Yang ketiga, bagaimana tanggung jawab pemerintah Jepang dalam menyelesaikan permasalahan antara Tiongkok dan Jepang tersebut? Menurut analisis saya mengenai permasalahan yang pertama, jika melihat laporan yang telah diterbitkan oleh IAEA, tindakan Jepang dapat dibenarkan karena pembuangan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Unsur radioaktif yang terkandung dalam air olahan mengandung 1.500 becquerel dan angka maksimum yang ditetapkan oleh WHO yaitu 60.000 becquerel. Secara peraturan yang ada, tindakan yang dilakukan Jepang sudah sesuai dengan regulasi yang diatur. Menurut analisis saya mengenai masalah yang kedua, Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia menilai bahwa pembuangan limbah nuklir Fukushima tidak akan menimbulkan dampak negatif bagi manusia dan lingkungan karena air olahan yang dilepaskan tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan, tidak berpengaruh terhadap kualitas ikan yang ada di Laut Fukushima dan masih dalam kategori layak konsumsi. Menurut analisis saya mengenai masalah yang ketiga, Jepang mengancam membawa Tiongkok ke World Trade Organization untuk mencabut larangan impor produk laut Jepang. WTO sendiri memiliki sistem dalam menyelesaikan sengketa perdagangan yang disebut sebagai Dispute Settlement Body. Karena keputusan dari DBS, WTO sendiri bersifat mengikat dan wajib dipatuhi negara anggota. Rekan penjabaran yang saya berikan, pembuangan limbah nuklir ke Laut Fukushima merupakan tindakan yang tidak berbahaya karena tidak melewati jumlah batas maksimum dan tidak adanya dampak lingkungan yang dihasilkan dari fenomena tersebut.